Makanya kita harus kalimosodo itu harus menjadi suatu sifat tunggal, nggak boleh terpisah. Manakala ini terpisah dengan identitas langit, ya wes, dunia akan mengalami kehancuran secara global. Lebih tenang dari sebelumnya gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan orang hidup itu dari muda sampai tua gitu terus nggak ada perubahan. Nah, makanya kan kedewasaan seorang tidak dipandang oleh usia. Dari kematangan berpikir, Mas. Iya, karena sering-sering memahami, menyadari, ya kan. Makanya kan belajar dari hal sepele dulu aja lah, nggak jauh-jauh. Air gitu loh, kita tiap hari minum. Ketika masuk ke tenggorokan kita rasakan, oh Gusti Allah mlebu ning awakku ya gitu loh. Oh, aku mandi dengan Tuhan. Tuhan itu ya air, yo semuanya itu yang unsur alam itu Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa berwujud, ada loh wujudnya Tuhan itu. Tuhan itu bisa mewujudkan, bisa dilihat. Wujudnya apa? Cahaya. Cahaya Tuhan, nur ilahi. Dan dibilang nur ilahi lah ya gitu, Mas. Nah, Tuhan itu kalau menampakkan dirinya, dia dengan cahaya kayak kecil, kayak bintang gitu, kayak moncorong gitu, putih warnanya, semua biru. Nah itu Tuhan. Nah, orang Jawa nur cahaya, nah, orang Islam ngarani Nur Muhammad. Sedikit orang yang belajar spiritual rela meninggalkan harta, bahkan meninggalkan keluarga, kadang meninggalkan pekerjaan hanya untuk belajar spiritual. Nah, Mas Dinus, kalau melihat fenomena seperti itu bagaimana? Apakah sepakat orang belajar spiritual meninggalkan semuanya? Ya harus seimbang, nggak boleh seperti itu. Ya namanya spirit ya, kalau kita punya tanggung jawab ya kita harus selesaikan, kan gitu. Bahkan kita spirit itu nggak harus bertepi di hutan, lautan, nggak harus kayak gitu. Di rumah aja bisa kok. Justru di dalam kehidupan sehari-hari kita belajar dari spirit itu tadi, ya. Apa es ning alas iki iso cedak karo Gusti Allah, ya nggak mungkin, kan gitu loh. Terus belajarnya apa? Justru apa ketika orang hidup di hutan, ya kan misalnya. Begitu dari hutan keluar dari area hutan dihidupkan ramai, kaget enggak kan? Yang namanya perjalanan ketika kita memahami perjalanan kita untuk dijadikan suatu pelajaran, kan kita mempelajari dari perjalanan itu untuk dijadikan pelajaran. Nah, itu namanya spiritualitas, ya kan? Makanya kan hidup itu adalah perjalanan, bagaikan perjalanan itu adalah pelajaran, dan pelajaran itu butuh waktu yang namanya proses. Itu. Dan proses itu butuh kita analisa. Nah, kalau kita sudah menganalisa, kita akan menemukan hasilnya. Makanya saya pernah bilang, hidup itu ada 3 pertanyaan: apa, bagaimana, untuk apa, ya kan? Kenapa kita bertanya apa? Karena kita tidak tahu. Setelah tahu bagaimana, ya bagaimana nanti tinggal penemuan kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana, untuk apa, ya kan? Kalau sudah kita bisa menjawab untuk apa, kalau orang Jawa bilang, oh iya kan, sepele kan. Itu dunia itu gini, pelajaran yang namanya kaweruh itu nggak usah terlalu ribet gitu, yang sederhana tapi sampai gitu loh. Orang Jawa modelnya gini, belajarnya dari pengasahan diri, pengasahan pola pikir, yang namanya itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual kan. Lampu ini sepele ya, saya analogikan lampu lah ya. Ini lampu bisa nyala karena apa, Mas? Karena ada arus listrik ya. Ya, arus listrik itu ada 2 arus, min dan plus. Ya. Nah, produk itu kan energi, volt, tegangan. Ketika ini menyala,
hidup lah mas, yo wis urip yo iki, ya apa mas? Lah, lah kok lampu bisa ngurup ya? Kok lampu bisa menyala? Karena ada dua arus plus dan minus, ya kan? Kalau sudah menyala keluar cahaya, nah gitu kan. Nah keluarnya cahaya itu tergantung arusnya ini menghasilkan warna apa dulu. Makanya dibilang aura gitu mas, ya, cahaya. Gitu, kalau kita bisa menghidupkan diri kita, yang keluar adalah cahaya jiwa kita, ya kan? Lah kok ono plus minus? Ya mergane bindunyo iki nek diibaratkan energi plus iki yo malaikat, energi minus yo iblis. Ya jangan salahkan iblis. Kalau kita tanpa iblis kita nggak bisa hidup. Bener itu. Karena di dalam muatan itu ya ada atom itu ya, proton dan elektron. Lah kan sudah jelas kan gitu ya. Nah, kalau nggak ada ini nggak bisa ada kehidupan seperti itu. Kan motor lah, motor harus ada plus minus. Karena apa? Kelistrikan, energi kelistrikan dulu yang menciptakan lampu kendaraan itu menyeru kinerja alam semesta. Begitu juga diri kita. Makanya di dalam diri kita tuh ada dua arus yang artinya plus minus. Ya ada malaikat, ada iblis. Kan ngono. Ada sifat feminin karo maskulin kan ngono, kalau pada bahasa-bahasane saiki yang ngono. Jadi banyak sekarang orang menyalahkan kamu seperti iblis. Di kita itu, di dalam diri kita ada unsur iblis ya, namanya anti kuat ya kan? Di dalam diri kita juga ada unsur malaikat yang namanya kuat. Makanya saya pernah membicarakan masalah Hono Coroko. Hono ki ho kan suwung no ono, anane ono saka ora ono, ya kan. Makanya terjadilah jadi ono ki mergo setelah jadi keajaiban Tuhan itu mengeluarkan yang namanya partikel Higgs boson, ya kan. Higgs boson ini menghasilkan dua bentuk yang namanya kuak dan anti kuak. Wis padha wae. Dari awal penciptaan dunia ini itu sudah diciptakan yang namanya unsur plus dan negatif kan gitu. Kalau nggak ada itu nggak ada kehidupan. Kalau kita nggak diberi unsur malaikat di dalam diri kita, ya orang nggak bisa hidup. Makanya jangan salahkan apa iblis. Nah, caranya gimana? Harus bisa diseimbangkan. Karena apa? Sifat buruk itu ketika kadar iblisnya terlalu banyak, kelebihan. Iya tak? Unsur malaikat pun juga nggak baik. Kalau kelebihan kebaikannya, akhirnya apa? Orang jadi fanatik, merasa bersih, semuci suci, merasa benar, merasa pintar, ya kan? Yang lain salah, kan gitu. Karena di dalam ajaran sekarang itu ya yang sewu ya pada salah persepsi, menyalah-nyalahkan iblis. Di dalam hidup kita nggak ada iblis, nggak ada kehidupan gitu. Nah itu makanya adanya sifat negatif itu harus diseimbangkan. Yang seimbangkan makanya dibilang itu Ibu Pertiwi, Bapak Angkoso. Ibu Pertiwi terkandung dalam 4 unsur alam. Nah, Bapak Angkoso itu ya cahaya ilahi itu tadi. Makanya kita harus diemong, harus bisa menselaraskan antara Ibu Pertiwi, Bapak Angkoso, karena keadaan dunia ini sudah kehilangan identitas dengan langit, ya kan? Dunia ini sudah kehilangan identitasnya dengan langit. Kamu sedulur papat kali mau pancer aslinya sejati ini gitu, ya kan? Kitab Jamus kali mau sodo, ya kan? Pustaka Jamus kali mau sodo itu artinya itu mas, dari kelima itu ada satu sodone iki yang diarani cahaya Tuhan. Orang kalimat syahadat enggak, dari dulu enggak ada kata kalimat, itu bahasa Sanskerta. Kalimo sodo penegak yang syaratnya tunggal, maha tunggal. Makanya kita harus
Kalimosodo itu harus menjadi suatu sifat tunggal, nggak boleh terpisah. Manakala ini terpisah dengan identitas langit, ya wes, dunia akan mengalami kehancuran secara global. Makanya orang belajar ini copy paste ini orang ngerti, nggak nyampe. Ini udah menemukan arti hidup ini belum, ya kan? Analoginya seperti itu. Nah, orang Jawa itu cara mempelajari tentang kehidupan seperti itu. Kepengen orang Jawa yang pakai kitab pelajari no copy paste. Orang pinter-pinter gitu. Jenengan pelajaran ya. Pelajaran ini nyontoh terus, nggak pinter-pinter kan gitu. Tambah goblok, Mas. Kalau kita nggak mengasah, kalau orang Jawa lampu jadi bahan, barang sepele jadi gawe. Lampu ini kamu belajarlah hidup dari lampu ini, ya. Orang kalau belum tahu apa-apa kan bingung, ya akhirnya otaknya diasah, spiritnya juga dilatih. Nah, akhirnya oh ini toh, ya kan? Akhirnya jawabannya oh iya. Nah, orang Jawa itu seperti itu. Makanya orang Jawa membuat suatu pengertian tentang kehidupan harus selalu dibangun dalam bentuk relief. Nah, itu kandungannya dalam, jadi nggak ada tulisan gitu, jarang. Jadi relief kita pelajari. Nah, itu orang dulu memang kayak gitu membikinnya. Kayak aku ini dulu waktu sama yaitu yang gereja itu, biar sinawo karo manukmu kan angel loh aku. Aduh, akhirnya sampai iya bener. Sampai aku tuh membuat pipa yang tak bikin ini Lingga dan Yoni, karena apa? Itu simbol Siwa kan gitu kan. Ya, tanpa ini unsur penciptaan gitu. Makanya aku selalu tak bikin pipa itu biar ingat gitu loh. Namanya kan rokok ini ya, rokok disedot ya, hidup itu disedot, diserap, diolah, dianalisa, diterapkan. Nah, ngono toh Mas. Iya toh. Nah, itu hidup kan ngono. Loh yuk, ini gak jorok loh yuk. Ini memang loh. Tanpa ini kita nggak bisa jadi kita kan ngono loh. Kadang-kadang orang terlalu pikirannya wah negatif. Iya toh. Nah ini loh terlalu sempitnya pikiran kan gitu. Loh makanya gini. Ini orang sama-sama berarti ulama atau kiai lah misalnya. Ya. Ini kiai misalnya. Ini kiainya itu hanya belajar dari kebaikan aja. Ya kan? Sedangkan kiai satunya dia pernah melewati perjalanan kehidupan yang buruk, nakal mungkin ya, nom-nomane masa mudanya itu nakal lah gitu. Itu ya setelah sama-sama menjadi pandita, itu pintar orang yang sudah mengalami hal buruk. Contohnya Sunan Kalijaga. Ya kan? Masa lalunya Sunan Kalijaga kayak apa kan gitu ibaratnya. Makanya kalau kita mengalami masa muda yang buruk, itu bagian dari proses gitu. Jadi kalau kita belajarnya hanya baik terus, akhirnya menjadi suatu kesombongan diri bahwa kita merasa diri kita baik kan. Tapi kalau orang yang pernah melewati suatu kehidupan masa muda yang nakal atau pernah mempunyai suatu keburukan masa muda, kita berpikirnya oh pernah merasakan seperti ini, ya kan? Bisa memaklumi sesuatu, ya akhirnya menjadi sesepuh yang mempunyai pola pikir yang lebih universal, mempunyai wawasan. Jadi ngerti mana yang ngerti bener antaranya bener karo penel kan, antaranya benar dan benar-benar benar kan gitu loh. Ya kan? Makanya kan kalau kita pernah melawan, justru makanya kan sama-sama pandita ya. Yang satu pandita ini pernah melewati masa-masa suram atau dalam masa muda yang mungkin buruk ya. Sama-sama pandita ini belum pernah. Pasti orangnya lebih pintar ini. Dan itu kisah nyata loh, banyak kiai orang belajarnya dulu masa lalunya buruk. Akhirnya jadi kiai. Ya. Nah, makanya kan masalah muda buruk itu tidak jaminan akan selamanya buruk. Selama kita mempelajari dan memahami kekurangan kita juga akan, karena apa?
baik dan tidaknya kelak nanti, ketika kita memahami segala perjalanan kita analisa perjalanan kita akan menjadi sesuatu yang baik.